Jadi ceritanya itu gini Sam, ada emak ratu namanya si Bagame. Dia itu sedang sekarat, kabur sambil bawa bayi, jalan sempoyongan, kena panah di punggungnya. Ternyata dia sedang dikejar sama para prajurit. Dia kabur menyusuri sungai. Tidak kekurangan akal, dia waktu lewati sungai jalan mundur supaya dikiranya sama prajurit dia itu kejegur ke sungai, kelinyut gitu. Nah, ternyata usahanya berhasil. Prajurit tadi terkecoh dan berhasil dilumpuhkan. Setelah semua lumpuh, Mak si Bagami tadi itu kembali melanjutkan perjalanan sambil sempoyongan melewati sungai tadi. Apesnya, dia malah kepleset, kelinyut ke sungai. Saat kelinyut, tidak ada harapan lagi kecuali dia melihat sebatang pohon. Berhasil dia megang pohon itu supaya dia selamat. Dia kemudian berdoa sama Tuhan supaya bayinya itu bisa selamat. Tidak apa-apa meskipun dia akhirnya tenggelam. Ternyata benar, doanya dikabulkan. Dia kelelep dan bayinya tetap selamat dengan posisi tangannya mengangkat bayi. Gak jauh dari TKP Sam, ada penduduk yang lagi jalan-jalan lewati hutan. Nah, dia dengar suara oek-oek, langsung dicek. Ternyata bener, bayi tadi pas posisi sungai. Nah, yang namanya Mak Sanga itu nyuruh anak buahnya supaya menyelamatkan si bayi. Nyemplung, plung, renang, buk, dan berhasil diselamatkan. Anehnya, Mak si Bagami memberi kode ke atas, padahal dia sudah tenggelam ya, jelas-jelas tenggelam. Penasaran dicek, ternyata di situ ada gua. Suaminya ndak mau. Malah suaminya itu nyuruh tadi, itu anak isopo balik no, tapi Mak Sanga justru tidak mau karena dia tidak punya anak, dia pinginnya mengadopsi. Terus suaminya bilang, ya wih lah tidak apa-apa sakarmu. Nah terus Mak Sanga itu nyuruh anak buahnya menutup gua tadi supaya tidak ada kejadian apa-apa. GPL alias gak pakai lama. Si bayi tadi itu sama Mak Sanga dikasih nama si Pudu alias Siva. Karena penasaran, akhirnya si Pudu nanya sama mamanya, Mak, di atas sana itu ada apa? Maknya langsung panik. Dia cari-cari alasan. Dia bilang, kalau di sana tidak ada apa-apa. Cuma ada hantu sama setan yang suka makan anak kecil. Karena saking penasarannya, akhirnya si Pudu mencoba memanjat tebing tersebut. Bahkan pernah dia ketahuan sama maknya dan tidak boleh ngulangi lagi. Tapi karena saking penasarannya, dia tetap berusaha manjat. Bahkan berkali-kali dia jatuh ke atas, jatuh ke bawah. Wis nyampe atas, ternyata masih ada satu rintangan lagi. Dia harus melompati celah air terjun yang besar. Ancang-ancang gaya Superman, dia loncat, wush. Dikiranya sukses, ternyata malah gagal, jatuh. Nah, pada suatu hari setelah dia bantu maknya nyirami batu, setelah ritual pemujaan, dia nemu topeng jatuh dari atas air terjun. Penasaran dengan topeng itu ada apa. Hari-hari dia ngeliati terus topeng itu. Punya isopo topeng ini ya. Nah, pada suatu ketika topeng itu tergeletak tanah, mencetak sebuah muka orang. Digambar sama dia. Jangan-jangan muka ini muka cewek. Ternyata benar perkiraan dia. Muka itu muka cewek cantik Bahenol. Lanjut, si Pudu tambah semangat untuk naik nyampe ke paling puncak. Pikirannya mulai kacau. Dia membayangkan di depan sana itu cewek cantik Bahenol goyang-goyang, shoot. Tambah kacau. Dia mulai ancang-ancang semoga sukses melewati celah tadi itu. Dia ancang-ancang gaya Superman untuk yang kedua kali. Ternyata benar, keberuntungan berpihak sama si Pudu. Si Pudu sukses melewati itu, melewati berbagai macam rintangan sampai akhirnya dia nyampe ke paling atas. Selanjutnya si Pudu melanjutkan perjalanannya. Dia nyampe ke suatu tempat yang asing. Dia masih berharap pemilik topeng itu ketemu sama dia. Gak jauh daripada situ, dia dengar suara kemresek. Dicari suara itu, ternyata dia melihat seorang cewek sedang berlari. Ternyata si cewek tadi itu sedang dikejar-kejar sama beberapa prajurit, dan para prajurit sukses dilumpuhkan.
Si Pudu semakin penasaran, sopo sebenarnya cewek tadi itu. Akhirnya dibuntutilah si cewek tadi itu. Ternyata si cewek tadi itu gerombolan daripada pemberontak yang ingin menyelamatkan Devasena. Si Pudu diam-diam mengintai pergerakan dari kelompok tadi itu. Apa yang akan mereka perbuat? Sementara di lokasi lain di tempat Pak Lek Katapa, dia sedang dipanggil sama anak buahnya bahwa dia sedang kedatangan tamu dari Kabul. Nah, si tamu ini nawakno sama Katapa kalau dia punya pedang hebat sakti mandraguna, yang mana pedang ini mampu menebas 10 pohon beringin sekaligus. Katapa yang penasaran langsung ngetes pedang itu. Seberapa hebat pedang itu, mulai dari kecepatan, keseimbangan, kekuatan, dan lain sebagainya. Semuanya dites sama Katapa mendetail. Sampai suatu ketika Katapa dengan tegas menolak bahwa pedang itu speknya tidak cocok. Karena ditolak, si pedagang Kabul itu langsung ngamuk, nantang Katapa, ayo tunjukkan seberapa hebatnya skillmu. Karena ngerasa ditantang, Pak Lek Katapa pun meladeni tantangan si Tuan Kabul. Terjadilah pertarungan sengit, tangking, sampai suatu ketika pedang itu pun berhasil dibelah jadi dua sama Pak Lek Katapa. Pedagang Kabul pun kaget. Dia pun akhirnya menyerah dan bersedia ingin menjadi kawan baik Pak Lek Katapa. Kembali ke lokasi si Pudu Sam. Setelah saya cari di Google, ternyata si cewek ini namanya Avantika. Avantika yang lagi capek tiduran di pinggir danau, tangannya dicelupin ke pinggir danau. Jauh daripada situ Sam, ternyata ada si Pudu yang lagi ngerjain Avantika. Dia nyoret-nyoret tangannya Avantika gambar nato supaya kelihatan cantik. Oke Sam, sekarang kita ke lokasi yang berbeda. Kita ke kerajaan Mahismati, yang mana kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Baladeva. Mahismati ialah kerajaan yang besar, kuat, sehingga ditakuti kerajaan-kerajaan lain. Sore itu sehabis makan gorengan, minum kopi dan rokokan, Baladeva berolahraga dengan melawan seekor sapi. Baladeva terkenal kuat sakti mandraguna. Si sapi mencoba menyerang Baladeva, tapi dengan kekuatan saktinya, Baladeva mampu merobohkan si sapi hanya dengan sekali kepruk, dan sapi pun tumbang. Ternyata Sam, Devasena yang ingin dibebaskan oleh pemberontak ditawan di kerajaan ini. Malam harinya Sam, ketika kerajaan mulai sepi, Pak Lek Katapa mencoba menemui Devasena dan mengajak Devasena agar memberitahu posisi si pemberontak. Tapi dengan tegas Devasena menolak dan dia bersikukuh bahwa suatu saat anaknya yang hilang akan membebaskan dia. Dan skin pun berganti. Kita pindah ke lokasi Avantika. Avantika balik lagi ke danau. Dia penasaran siapa orang yang telah mengerjainya waktu itu. Dia sengaja memasang umpan kawannya sendiri dan bersembunyi di atas pohon. Dia berharap dapat menangkap orang yang telah mengerjainya waktu itu. Tapi tanpa disadari Avantika, si Pudu telah menunggu Avantika dan mengerjai Avantika untuk yang kedua kalinya. Dia mengeluarkan seekor ular, seolah-olah ular tersebut akan menyerang Avantika. Tanpa disadari Avantika, si Pudu mengerjai Avantika untuk yang kedua kalinya. Kali ini si Pudu menggambar mentato di punggung Avantika. Tapi usahanya sia-sia Sam. Bahkan Avantika sempat ditegur kawannya sendiri. Oi Avantika, apa yang ada di bahumu? Merasa ditegur, Avantika pun menoleh, melihat, mengecek. Ternyata benar, di bahunya ada gambar tato untuk yang kedua kalinya. Semakin gondok Avantika, panas, marah. Dia pun mencari lokasi si Pudu sampai akhirnya dia berhasil menemukan lokasi si Pudu bersembunyi.
Gak tunggu lama, Avantika berhasil menaklukkan si Pudu dan menginterogasi siapa si Pudu sebenarnya. Dengan tegas si Pudu menjawab bahwa dia datang jauh-jauh untuk mencintai dirinya. Perkelahian pun terjadi kembali. Ternyata Avantika bukan lawan si Pudu. Si Pudu berhasil menampilkan pesona kecantikan Avantika sehingga Avantika pun jadi jatuh cinta. Dan adegan wik-wik pun terjadi. Tapi sayang, sepulangnya dari tempat si Pudu, Avantika malah ditangkap oleh prajurit dari kerajaan Mahismati. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya si Pudu pun mencoba menyelamatkan Avantika. Semua prajurit berhasil ditaklukkannya hingga suatu ketika seorang prajurit melihat wajah si Pudu dan mengetahui siapa si Pudu sebenarnya. Setelah prajurit tersebut mengetahui bahwa si Pudu Bahubali, dia pun tertunduk takut. Akhirnya si Pudu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ternyata si Pudu dikejar ribuan prajurit. Si Pudu pun melakukan perlawanan dengan mencoba menjatuhkan batu yang posisinya berada di atas lereng. Ternyata usahanya sukses membuat prajurit tersebut kocar-kacir jatuh. Ternyata malah menimbulkan bencana besar. Salju di atas lereng justru turun dengan derasnya. Si Pudu pun mengambil kesempatan untuk kabur dengan menaiki sebuah kulit kayu sampai akhirnya dia pun selamat. Si Pudu pun berkata kepada Avantika bahwa ia tidak sanggup melepaskan Avantika dan tidak mampu meninggalkan. Dia pun berjanji kepada Avantika akan menyelamatkan Devasena. Meskipun si Pudu sendiri tak tahu siapa Devasena sebenarnya. Wis gak pakai lama, si Pudu pun bergegas menuju kerajaan Mahismati untuk menyelamatkan Devasena. Dengan kekuatan saktinya, si Pudu berhasil menerobos benteng kerajaan Mahismati. Ternyata di sisi lain, kerajaan Mahismati sedang melaksanakan upacara pengangkatan patung Raja Baladeva. Patung tersebut sangat besar sehingga menyebabkan beberapa insiden kecelakaan. Bahkan beberapa budak pun sempat terjatuh. Sehingga patung tersebut bukannya malah berdiri, malah mau jatuh dan menimpa kerumunan para pekerja. Si Pudu yang mengetahui kejadian tersebut langsung dengan tanggap memegang tali dan mengangkat serta menariknya kembali sehingga patung tersebut bisa berdiri tegak kembali. Di tengah usahanya dalam menarik patung tersebut, si Pudu sempat menolong seorang budak yang terjatuh dengan menjulurkan tangannya agar budak tersebut bisa berdiri kembali. Ketika selesai menolong budak tersebut, kain penutup muka si Pudu sempat terbuka dan budak tersebut kaget bahwa dia mengenali muka tersebut yang tidak asing, bahwa muka tersebut muka Bahubali. Akhirnya seluruh budak pun kompak dengan memanggil-manggil nama Bahubali. Devasena pun tersenyum. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya Bahubali tersebut? Katapa pun mulai ragu bahwa sebenarnya Bahubali tidak mati, Bahubali masih hidup. Mengetahui Bahubali masih hidup, Baladeva tambah mumet. Diam-diam si Pudu pun berhasil menyusup ke dalam kerajaan Mahismati dengan memakai pakaian dari kerajaan prajurit Mahismati. Raja pun mulai bertanya kepada semua prajuritnya, siapa orang pertama yang melihat wajah Bahubali? Semua prajurit pun menjawab bahwa tidak seorang pun melihat Bahubali. Sampai akhirnya ada seorang prajurit yang menjawab, saya melihat Bahubali. Raja pun memanggil prajurit tersebut. Ternyata orang yang menjawab tadi itu si Pudu. Sesuai dengan rencananya, si Pudu pun melancarkan aksinya dengan cara menjatuhkan tempat api dan alhasil istana pun terbakar hebat. Di tengah kobaran api, Raja Baladeva mencoba melihat siapa pelaku pembakaran tersebut. Tidak tunggu lama, Baladeva pun mulai tersadar bahwa dia pernah melihat tatapan mata tersebut. Tidak lain ialah tatapan mata dari Bahubali. Sukses membuat pengalihan, Bahubali pun lari ngacir. Ternyata Bahubali kepergok sama prajurit. Dia pun dikejar.
Dia pun sempat melihat Devasena dalam keadaan terantai. Akhirnya rencana si Pudu ketahuan oleh si Badra, anak dari Raja Baladeva, dan memerintahkan semua prajurit agar menangkap si Pudu. Sementara itu, si Pudu berhasil memotong rantai yang membelenggu Devasena. Merasa kewalahan, prajurit pun melapor kepada Pak Lik Katapa bahwa di istana telah terjadi perampokan. Si Pudu pun akhirnya sukses membawa Devasena kabur naik dokar. Si Pudu menggenjot kudanya agar berlari lebih kencang agar segera keluar dari istana. Tapi di depan gerbang istana dia malah dihadang prajurit dengan melancarkan bola-bola api. Dengan usahanya si Pudu berhasil menerobos bola-bola api tersebut. Tetapi tak jauh dari luar istana, si Pudu sudah dinantikan oleh para penjaga, para prajurit yang memasang jebakan. Alhasil jebakan pun mengenai tubuh si Pudu dan si Pudu pun terpental karena tertimpa pohon. Tak lama kemudian si Pudu pun geblak pingsan. Tunggu lama si Pudu pun sadar dan kembali berkelahi dengan para prajurit. Sementara itu Pangeran Badra melapor kepada Pak Lik Katapa bahwa dia akan dibunuh oleh si Pudu. Katapa pun berjanji bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Pangeran Badra selama ada dirinya. Badra pun tambah ketakutan karena melihat kekuatan si Pudu. Sementara itu Devasena berusaha melerai perkelahian antara Katapa dan si Pudu. Sementara di tempat lain, Avatika dan kelompoknya memperhatikan perkelahian antara si Pudu dan Katapa. Adegan selanjutnya tidak Mimin tampilkan karena terlalu barbar dan sadis. Katapa pun marah besar setelah mengetahui bahwa Pangeran Badra berhasil dibunuh oleh si Pudu. Hilang sudah kesabaran Katapa. Kali ini Katapa ingin menghabisi si Pudu. Tetapi kejadian aneh pun terjadi ketika si Pudu menoleh ke belakang. Sontak Katapa pun kaget bahwa orang yang dihadapi selama ini tak lain adalah Bahubali. Mendengar teriakan Katapa, pertempuran pun terhenti. Semuanya pun tertunduk dan memberikan hormat kepada Bahubali. Katapa pun bercerita siapa sebenarnya si Pudu dan siapa sebenarnya Bahubali tersebut. Tamat.